Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Sekarang jam 5 ya, jam 5 waktu Jepang. Masih terang banget di Jepang jam 5. Di video kali ini saya ingin, kan ada yang ada teman-teman yang tanya ke saya persiapan awal untuk bahasanya. Kan soalnya bahasa Jepang kan hurufnya ada banyak ya. Ada beberapa yang nanya, Mas, gimana sih caranya belajar awal bahasa Jepang bener-bener dari awal untuk ngehafal huruf-hurufnya, kan itu banyak, ada yang tanya kayak gitu. Nah, di video ini saya ingin jelasin secara singkat tentang belajar awal huruf-huruf Jepang ya. Langsung aja. Yang pertama, saya di Jepang ini bawa yang paling penting ya. Saya bawa ada, ya ini beberapa aja sih, saya liatin aja. Ini kamus yang kecil. Ini kamus kan kalau di saku masuk. Jadi kalau misal kemana-mana, misal kita pergi main jalan-jalan, waktu tanya orang Jepang, kita masih belum tahu kotoba atau kosakatanya, kita kan bisa lihat yang kamus kecil ini. Ini lebih praktis ya, walaupun kurang lengkap. Kemudian ini yang versi besarnya. Ini yang kamus besarnya ya. Kalau di kamus ini biasanya saya pakai untuk waktu jam pelajaran, kan di sini masih belajar. Waktu pelajaran, waktu mungkin di apato, di asrama, di hotel, di apartemen gitu, ya pakainya yang besar ini karena isinya lebih lengkap, lebih mencakup banyak kosakata kalau di kamus besar ini. Cuman kalau misal keluar kemana-mana, ya pakainya yang kecil tadi kan lebih praktis. Dikasih saku, dimasukin saku kan bisa yang kecil. Kemudian saya juga bawa buku ini, ya insya Allah nanti buat belajar di sini, buat pegangan di sini. Kalau waktu luang ya saya buka-buka juga. Insya Allah nanti pengen juga ikut tes-tes CLPT kayak gitu. Kemudian ini buku catatan saya selama pelajaran di apa namanya di Indonesia, waktu di Indonesia ya. Ini maaf tulisannya agak ya berantakan lah. Ini bukunya, buku catatan. Ini huruf hiragana. Waktu bener-bener awal-awal pelatihan, saya belajarnya ya kayak gini. Langsung aja saya jelasin. Yang pertama kita persiapin ya untuk belajar bahasa Jepang itu paling dasarnya huruf hiragana. Huruf hiragana dulu, kan ada dua, huruf hiragana sama katakana. Kemudian baru yang kanji itu ya. Kalau pertama kali kita belajarnya dari huruf hiragana. Soalnya huruf hiragana itu huruf yang formal dipakai di Jepang. Jadi kehidupan sehari-harinya ya pakainya hiragana sama kanji. Untuk katakana itu biasanya dipakai untuk misalkan kosakata asing, kosakata serapan dari bahasa Inggris. Misalkan nih, komputer kan itu dari bahasa Inggris. Nanti diserap ke bahasa Jepang jadinya komputa. Komputa itu berarti kan masih serapan dari bahasa Inggris, nanti pakainya hurufnya katakana. Terus kemudian contoh lagi ya, apa ya misalnya, oh ya sama nama orang asing gitu, orang asing pakainya katakana. Kan kalau orang Jepang biasanya namanya udah kanji, udah hiragana. Kalau orang asing seperti saya itu namanya pakainya katakana. Ini saya contohin nama saya ya. Nama saya Robi, kelas E. Itu yang ballpoint merah itu apa namanya, huruf katakananya itu ya contohnya. Jadi intinya yang sering dipakai di Jepang itu yang paling dasarnya huruf hiragana yang paling sering dipakai. Kemudian kalau udah jago, udah bisa baca kanji ya banyak kanji di sini. Jadi ya yang penting dasarnya dulu kita paham. Kemudian ini saya jelasin dikit untuk huruf hiragana itu. Saya nggak bawa print-printan ya soalnya ya dilihatin aja lah, siapa tahu bisa kebaca. Ini kayak gini. Itu ada beberapa. Ada yang namanya seiyong. Seiyong itu yang huruf bakunya, huruf yang utama, huruf baku. Kemudian yang dakuong itu ada tambahan namanya, kalau kita pelatihan namanya teng-teng, yang kayak strip 2 tapi miring gitu, dalam tanda kutip tapi miring. Itu namanya teng-teng atau dakuong. Kemudian ada handakuong, itu lingkaran kecil di ujung sebelah kanan huruf, nanti
itu namanya maru kecil atau handakuong atau lingkaran kecil di ujung sebelah kanan atas berarti kalau penulisan. Kemudian ada juga yang namanya yoweng. Yoweng itu nanti tambahan kayak huruf kecil dari, kan misal kita huruf baku nanti tambahin huruf kecilnya. Udah, kemudian itu saya jelasin dari seong kan ada kayak a, i, u, e, o, kaki, u, ke, ko, dan seterusnya. Nanti mungkin bisa belajar dari internet kalau lengkapnya. Nah itu kan huruf bakunya. Kemudian kalau kita misal tambahin yang dakuong, kita misalkan nulis kakiku keko kan itu huruf bakunya. Nanti kalau dijadiin dakuong ditambahin yang teng itu yang strip 2 agak miring di sebelah kanan, nanti nulisnya di atas, sebelah kanan atas, itu jadi bacaannya gagiku gego. Misalkan hahifu heho, itu nanti bacanya babibu bebo. Jadi ya kalau yang teng itu bacanya kayak gitu ya. Kemudian kalau yang handakuong itu yang tadi maru kecil atau lingkaran kecil, itu nanti bacanya misalkan yang tadi hahifu heho, itu nanti bacanya jadi papipu pepo. Kan kalau tadi yang dakuong, yang teng kan bacaannya babibu bebo. Sedangkan yang handakuong nanti bacaannya jadinya papipu pepo. Kayak gitu. Kemudian ini untuk yang yoweng itu yang nanti ada tambahan huruf kecil. Jadi satu huruf baku nanti ada tambahnya huruf kecil, nulisnya ya kurang lebih setengahnya dari huruf yang bakunya itu. Misalkan kita nulis kia kan di huruf baku nggak bisa, adanya kan kakiku keko, nggak ada yang kia kiu kan, nggak ada. Nah nanti nulisnya dari huruf ki. Kita pokoknya kalau nulis yang yoweng itu ngambilnya dari huruf baku yang belakangan i dulu, baru ditambahin nanti tambahan yang yowengnya ya yuyo itu kan cuma 3, nanti buat tambahan itu jadi nulisnya kayak gini. Saya contohin aja ya, saya liatin dikit, kecil banget sih kayak gitu. Misalkan nulis kyakyukyo, kita ngambilnya dari huruf baku ki, terus kemudian kita tambahin ya, kalau misal kita nulis kya berarti kita tambahinnya yang ya kecil, ya kecil, kemudian yang q nambahnya yu kecil dari huruf bakunya yang pertama ki dulu terlebih dahulu. Kemudian contoh lagi yang shasusho, itu berarti kan ngambilnya kan sasi suseso nggak ada ya, itu berarti ngambilnya dari huruf si itu bentuknya kayak huruf J, kayak huruf J itu ngambil terus tambahin ya yuyo. Kalau tambahan ya kan berarti bacanya sya, kemudian kalau tambahan yu bacanya siu. Ada lagi contoh lagi satu riariu rio, itu kan nggak ada kalau di huruf baku kan rariru rero. Nah itu kalau mau dibuat riariu rio itu diambil dari tadi huruf bakunya yang belakangan i, berarti kan ri tambahin ya yuyo kecil di belakangnya, jadi ya tambahnya ya kurang lebih setengah dari huruf baku sih. Itu paling dasar ya untuk huruf hiragana untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian untuk bunyi yang panjangnya kan biasanya ada, misal kita nyebut obasang kan itu panjang, jadi nanti ada tambahannya. Terus kayak onisang gitu kan panjang. Kalau untuk tambahan, kalau huruf hiragana yang emang dari kata Jepang itu tambahnya sama-sama dari huruf hiragana. Sedangkan kalau dari yang serapan yang tadi saya jelasin dikit, huruf katakana itu nanti tambahnya kayak strip. Itu jadi beda ya. Misalkan obasang, ojisang, onesang itu kan emang dari bahasa Jepang, emang asli dari Jepang. Sedangkan kayak saya jelasin tadi yang komputer itu kan dari bahasa asing, bahasa Inggris. Bahasa Inggris diserap ke bahasa Jepang jadinya komputer jadi komputer. Nah itu tambahannya, ada tambahan hurufnya strip di cara bacanya. Jadi bunyinya panjang tapi kan beda. Ada yang bunyi panjangnya dengan tambahan hiragana, ada yang strip. Kalau katakana strip, kalau hiragana hurufnya hiragana tambahannya sama-sama dari hiragana. Sedangkan kalau katakana nggak bisa ditambahin dari huruf yang sama-sama katakana. Misalkan ojisang itu emang dari bahasa Jepang, jadi hurufnya saya bacain ya, o j i s, oji
Isan. Tambahnya kan yang panjang I. I-nya diambil dari huruf hiragana. Sedangkan yang tadi komputa itu nanti tambahnya strip, kan soalnya itu dari serapan dari huruf katakana. Kemudian kayak bandara koko. Koko itu nanti bacaannya berarti kou. U-nya nanti tambahan dari huruf hiragana. Kemudian ada lagi bunyi double. Bunyi double misalkan nih kipu itu tiket. Kipu berarti nanti tambahnya itu dari huruf su kecil, su kecil ya. Nanti ditambahin ya nulisnya kayak yang apa namanya tadi, yang yoeng, tambahnya nanti kecil nulisnya di setelah huruf bakunya tambahin su kecil, itu nanti bacaannya jadi double. Misalkan kipu berarti kita nulisnya ki, terus su kecil, terus pu kan tadi dari haifu heho, berarti kan kita ngambilnya dari fu tambahin apa namanya yang lingkaran kecil atau mark kecil di atas itu nanti jadinya kipu karcis ya gitu ya. Kemudian yasi itu berarti ja su kecil si, jannya dari apa namanya sa tambahin teng. Udah, mungkin itu dari huruf hiragana. Kemudian nanti ya setiap lembaga mungkin untuk kosakata itu berbeda ya mungkin ya. Tapi secara umum sih untuk masih dasar ya kurang lebihnya sama lah untuk kosakata. Jadi nanti biasanya di masing-masing lembaga mungkin dikasih buku pelajaran lengkap dengan kosakata per bab. Mungkin dari bab 1, kalau saya dari bab 1 sampai 25 itu ada bukunya dikasih kosakata per bab, mungkin kurang lebih isinya 20 sampai 30-an lah, 20 sampai 30-an kosakata. Dengan ini aisatsu juga. Aisatsu itu kan juga paling dasar sebelum kita datang ke Jepang. Contohnya ohayo gozaimasu itu kan selamat pagi. Itu kan paling dasar di sini. Terus kemudian misal kita meminta bantuan kan yoroshiku onegaishimasu. Itu paling dasar di sini ya. Itu nanti mungkin juga dikasih juga materinya kayak gitu, aisatsu sama kosakata. Kalau itu ya mungkin dari lembaga masing-masing mungkin berbeda, nanti pasti dikasih kok buat waktu pelajaran. Yang penting kalau untuk penulisan ya tadi dari huruf hiragana. Kalau untuk kehidupan ya dari aisatsu itu dipelajarin dasar-dasarnya. Kalau untuk kalimat ya nanti sambil belajar kotoba. Apalagi kalau udah bisa hiragana kan udah pelajaran tinggal ngalir aja. Mungkin itu aja dari saya. Untuk yang ada yang nanyain tentang apa yang harus dimulai dari awal waktu ingin belajar bahasa Jepang, saya jelasin di video singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.